Dalam suatu rumah tangga itu tidak ada satu orang pun yang menginginkan rumah tangganya hancur. Tapi apa yang terjadi jika dalam suatu rumah tangga itu bukan seperti apa yang kita rindukan? Selain dia meminjamkan uang, lalu dia ada hubungan dengan wanita lain. 1M buat saya itu bukan jumlah yang kecil, buat saya itu besar sekali. Dari mana kami mau bayar? Debt collector sehari itu bukan 2 kali, 3 kali datang ke rumah. Bisa satu hari itu bisa 5, 6 debt collector yang datang ke rumah. Bahkan debt collector itu bukan hanya ke rumah, bahkan meneror sampai ke keluarga. Semakin saya menyalahkan dia, semakin saya dalam hati saya tuh semakin saya kecewa. Dia yang mau menghancurkan rumah tangga kami ini. Pernah terbesit, buat apa saya mempertahankan keluarga ini? Nama saya Lisbeth Purnama, tapi saya biasa dipanggil dengan Ibet. Saya sudah menikah, dikaruniai 2 orang anak. Saya ingin menceritakan perjalanan kehidupan rumah tangga saya di tahun 2017. Saya ingat waktu itu. Tiba-tiba dia nangis, lalu mengatakan, saya minta maaf. Saya sudah tidak kuat. Terus saya bilang, kenapa? Saya bilang, karena saya dikejar-kejar debt collector. Karena saya harus bertanggung jawab dengan hutang-hutang yang selama ini saya pinjamkan kepada teman-teman saya. Karena dia memakai kartu kredit. Jadi kartu kredit itu dipakai untuk meminjamkan teman-temannya. Waktu itu dia bercerita totalnya itu hampir 1M. 1M buat saya itu bukan jumlah yang kecil, buat saya itu besar sekali. Pada saat dia menceritakan itu saya seperti kayak disambur petir di siang hari ya. Karena saya nggak menyangka kalau dia tuh sampai berbuat seperti itu. Rasanya saya tuh seperti dikecewakan. Seperti ini nggak pernah saya bayangkan kalau rumah tangga saya itu akan seperti ini. Karena buat saya jumlah sebesar itu dari mana kami mau bayar? Dan pada saat itu juga di tahun 2017 atau mau menuju ke 2018, di saat yang bersamaan badai boleh diizinkan lagi terjadi, di mana anak saya mendapati ada suatu chatting di laptopnya yang berisi percakapan dengan seorang wanita. Dari situ semakin saya menyalahkan dia, semakin saya dalam hati saya tuh semakin saya kecewa. Dia yang mau menghancurkan rumah tangga kami ini. Selain dia meminjamkan uang, lalu dia ada hubungan dengan wanita lain. Wah, itu buat saya sesuatu hal yang saya nggak terima pada saat itu. Ketahuan itu, ya dia tetap mengatakan kalau itu bukan hubungan suka sama suka. Hanya meminjamkan uangnya karena wanita itu meminjamkan uang. Tapi buat saya kalau seorang laki-laki sudah berhubungan chattingan melebihi dari teman biasa, bahkan bisa pulang bareng, buat saya itu sudah melanggar ya janji pernikahan yang sudah dijanjikan di hadapan Tuhan. Disitulah saya sakit hati lagi sama dia. Pernah terbesit, buat apa saya mempertahankan keluarga ini. Baru kali itu saya melihat dia begitu menangis dan menyesal, dan dia meminta maaf kepada saya untuk semua perbuatan-perbuatan dia yang mengecewakan saya. Pada saat itu saya tapi belum menerima permintaan maaf dia. Karena buat saya ini adalah kesalahan dia. Dia harus bertanggung jawab untuk apa yang dia sudah perbuat. Rumah tangga saya berjalan seperti ya udah saya jalanin aja. Tanpa saya tahu arahnya kemana. Pokoknya selama itu saya tetap menuntut dia untuk dianya harus bertanggung jawab dan bertobat untuk memperbaiki rumah tangga kami. Debt collector sehari itu bukan 2 kali, 3 kali datang ke rumah. Bisa satu hari itu bisa 5, 6 debt collector yang datang ke rumah. Bahkan debt collector itu bukan hanya ke rumah, bahkan meneror sampai ke keluarga, sampai ke kantor saya pun. Padahal itu memakai atas nama dia.
rasa ketakutan, rasa kecemasan, apalagi anak-anak. Saya tuh melihat psikologis anak-anak pada saat debt collector datang, pada saat diteror, bahkan terornya itu kan bukan bahasa yang wajar, bahasa kotor pun juga itu biasa mereka lakukan. Namun sepanjang perjalanan dari 2017 itu sampai ke 2018 Desember. Di 2018 Desember, saya ingat waktu itu, 23 Desember 2018. Saya sudah tidak tahu mau ngomong apa, saya mau bagaimana. Saya ngomong sama Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, hari Natal besok di 24 Desember, saya mau adalah malam Natal yang tidak akan pernah saya lupakan seumur hidup saya. Saya mau mendapatkan firman Tuhan yang akan selalu saya ingat seumur hidup saya. Itu aja saya bilang sama Tuhan. Pada saat saya sama suami, kan kalau mau menjelang Natal kami pasti akan ke rumah mertua ya, ke rumah mama dari suami saya di daerah Grogol sana. Pada saat kami pagi itu habis makan, tiba-tiba saya tuh terhenti di sebuah gereja yang ada dekat rumah mertua. Lalu dalam hati itu ada suara kuat sekali mengatakan, nanti malam gereja di sini. Saya percaya itu adalah suara Roh Kudus. Saya langsung menjawab gini, kok di sini Tuhan? Ini kan bukan gereja saya. Saya tuh biasa gereja di gereja lokal kami di GKI. Tapi suara itu mengatakan sekali lagi, nanti malam gereja di sini. Lalu saya bilang lagi, saya jawab, oke Tuhan, kalau memang saya harus nanti malam di gereja di sini. Lalu saya bilang sama suami saya, Bang, nanti malam kita gereja di sini. Di malam itu, di 24 Desember 2018, pada saat kami masuk ke gereja itu, kami mendapatkan firman Tuhan yang isinya adalah sama dengan apa yang pastor itu sampaikan di malam Natal itu. Wah, di situ saya nangis, dengan suami pun juga nangis. Pada saat saya mendengarkan firman dari pastor itu menceritakan bagaimana perjalanan rumah tangganya dia yang sama dengan kami. Dia pun juga berhutang, tidak mampu untuk membayar. Karena seorang pendeta kita tahu berapa pendapatannya, tapi harus membayar hutang yang melebihi dari kemampuannya. Dan yang membuat saya jadi mengganti cara pandang saya mendapatkan suatu perubahan itu adalah ketika pastor itu mengatakan Tuhan tidak pernah bermasalah dengan masalah kita, tapi Tuhan ingin berurusan dengan hati kita terlebih dahulu. Wah, di situ yang membuat saya jadi mendapatkan suatu rema ya. Karena selama ini saya menghadapi semua itu dengan kekuatan saya, dengan apa yang saya bisa. Wah, di situ saya benar-benar seperti kayak dibangunkan dari tidur saya selama ini. Ada suatu tamparan ya. Karena saya menuntut suami, bukan saya yang bertobat. Di situ malah dibilang, ketika kita benar-benar mau untuk menyerahkan hidup kita, dan keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Di situ saya benar-benar mencoba untuk merubah, mengganti cara pandang saya. Pertama kali saya lakukan adalah saya mengampuni suami. Di situ saya baru mengalami suatu perubahan. Masalahnya belum selesai. Tapi ada satu perubahan yang saya dapatkan. Di mana saya tidak lagi hidup di dalam cara pandang saya. Rasa sombong saya. Karena pada waktu badai itu boleh diizinkan. Saat yang bersamaan juga saya harus kena PHK. Suami juga tidak bekerja. Di masa-masa yang semua itu berjalan dengan bersamaan. Karena saya tidak tahu lagi harus bagaimana. Untuk menghadapi hutang, untuk menghadapi semua debt collector di masa kami sama-sama jobless, tidak bekerja. Sampai akhirnya suami pun juga mengalami juga apa yang saya alami. Kami sama-sama minta maaf, kami sama-sama merendahkan hati kami. Terlebih saya.
Saya tidak lagi menuntut dia untuk dia yang bertobat terlebih dahulu, tapi saya untuk bertobat lebih dahulu. Pada saat badai itu boleh terjadi, yang kami lakukan waktu itu, pas waktu itu kalau tidak salah itu masa-masa pandemi. Masa-masa pandemi COVID. Suami saya adalah seorang pekerja keras ya. Dia itu tidak malu untuk mengerjakan apapun. Yang dia lakukan waktu saya ingat sekali. Dia menjadi reseller dari temannya yang menjual pempek yang dia jual kepada teman-temannya. Dan akhirnya saya pun juga membantu suami. Saya juga jual kepada teman-teman bekas kantor saya. Dan teman-teman saya banyak yang beli dan dia pun juga banyak yang beli. Dari situlah kami memulai suatu perubahan di dalam kami melakukan segala sesuatu. Respon kami yang berbeda ketika kami diperhadapkan dengan itu semua. Saya ingat sekali hasil dari reseller pempek itu adalah 300.000. 300.000 itu buat kami itu benar-benar berharga sekali. Sambil berjalannya waktu, kami tetap apply untuk mencari pekerjaan. Juga dengan saya, dengan suami, kami tetap sama-sama apply. Di masa pandemi itulah yang tiba-tiba di 2019 November, suami saya tiba-tiba dipanggil oleh sebuah perusahaan yang pada kalau dipikir secara manusia itu tidak akan mungkin. Karena suami saya sudah berusia 50 tahun. Buat satu perusahaan itu kalau untuk merekrut karyawan pasti usia yang muda. Tapi tidak dengan kami. Tidak dengan apa yang Tuhan kerjakan buat rumah tangga kami. Suami saya dipanggil dan akhirnya diterima sebagai karyawan. Dan saya di tahun 2020, saya dipanggil juga oleh mantan bos saya untuk saya boleh bekerja kembali. Buat saya dan suami itu mustahil Bapak Ibu. Karena di usia yang sudah tua ini ada sebuah perusahaan yang mau merekrut kami. Disitulah semua berangsur-angsur kami bisa membayar hutang-hutang. Kami bisa melunasi hutang-hutang. Yang saya mau sampaikan juga pada saat ini, mujizatnya buat saya adalah pemulihan dalam rumah tangga saya, suami dan anak-anak. Tuhan Yesus luar biasa. Ketika saya dan suami dan anak-anak melakukan bagian kami, Tuhan yang melakukan bagiannya dalam hidup kami.